Bab 1546, Penghinaan. Saat suara Cheng Xuan jatuh, dia menebaskan pisau tangan dari udara. Aura tajam melonjak, dan aura dengan dominasi tak terbatas menebas, dengan paksa memotong lengan kanan Bai Qiufeng, mengeluarkan darah kehilangan perasaan untuk sesaat. Dia mengeluarkan raungan melengking dan tubuhnya tiba-tiba terbang mundur. Semua orang tahu hanya dengan melihatnya betapa sakitnya dia menderita. Masuk akal bahwa sebagai orang kuat di tahap akhir alam transformasi dewa, kemampuan pemulihan tubuh fisiknya sangat kuat. Bahkan jika lengan kanannya dipotong, dia tidak akan menderita rasa sakit yang begitu besar sekarang jelas tidak sederhana. Lengan kanan Bai Qiufeng lengannya belum pulih, dan tubuhnya menyusut dengan cepat, dan lapisan cahaya es muncul, membuat wajahnya semakin sakit dan napasnya semakin melemah. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Bai Qiufeng lemah, dan Cheng Xuan, yang berdiri di seberangnya, tersenyum tipis, bukan apa-apa, saya sudah memberitahu Anda bahwa kami orang kuat Istana Xuankong mempraktikkan berbagai metode Tao, dan beberapa metode Tao yang kuat berada di luar imajinasi Anda. Seperti teknik pemotongan ini, dapat menekan kekuatan spiritual yang keluar dari tubuh Anda, sehingga mustahil bagi tubuh Anda yang rusak untuk pulih. Meski tidak akan membuat Anda mati kesakitan, namun cukup membuat Anda menahan rasa sakit yang tak tertahankan orang biasa. Ini benar hukumanmu. Kembalilah, jangan malu. Dengan lambaian tangannya, tubuh Bai Qiufeng tiba-tiba pingsan dan mendarat tepat di depan sesepuh klan Bai. Melihat Bai Qiufeng yang terluka parah, wajah tetua klan Bai tiba-tiba menjadi gelap. Orang dari Istana Xuankong ini sengaja mempermalukan mereka di depan semua orang. Kamu pecundang. Pada saat ini, seorang lelaki tua datang, dan telapak tangannya tiba-tiba jatuh, langsung menembus jantung Bai Qiufeng, semua orang yang melihatnya terkejut. Kejam sekali, dia akan dibunuh segera setelah dikalahkan. Itu Bai Mo, tetua suku Bai yang hebat. Konon orang ini sangat kuat dan tegas dalam pekerjaannya. Saat aku melihatnya hari ini, ternyata itu benar. Beberapa orang diam-diam mengatakan bahwa mereka juga pernah mendengar nama tetua agung klan Bai dan mengetahui bahwa dia memiliki kepribadian seperti itu. Tetua agung, mengapa kamu ada di sini? Tetua klan Bai segera menjadi hormat saat melihat Bai Mo. Bai Mo meliriknya dan berkata, jika aku tidak datang ke sini lagi, aku khawatir wajah klan Bai akan hilang darimu. Mendengar ini, wajah tetua Bai memerah karena malu, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Berhenti bicara omong kosong, selanjutnya, saya akan melangkah maju untuk mencari keadilan bagi klan Bai kita. Bagus sekali. Dengan bantuanmu, menurutku Qiye tidak akan berani melakukan apapun. Semua orang di suku Bai segera menyanjung Bai Mo, yang sangat menguntungkan Bai Mo. Segera, Bai Mo melihat ke arah Qiye di atas, saya mendengar bahwa ada keturunan suku Bai kami di Aula Xuankong Anda. Bai Xuan bukan lagi keturunan klan Baimu. Dia telah mengundurkan diri dari klan Bai. Jawab Qiye, dia juga tahu bahwa ketua klan Bai dari pihak lain sulit untuk dihadapi, tetapi sikapnya masih tidak rendah hati atau sombong sejajar dengan kepala klan Bai. Tidak cukup untuk menjadi ancaman baginya. Mendengar perkataan Qiye, Bai Mo langsung berkata, Bai Xuan, orang ini membunuh Bai Yu di alam rahasia. Bai Yu adalah anak jenius dari klan Bai kami. Klan Bai kami sangat mementingkan dia. Balas dendam ini harus dibalaskan. Jelas sekali, Bai Mo ingin membunuh Bai Xuan, jadi dia tidak bisa menyerahkan orang itu kepadanya. Orang tua, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Istana Qiye? Dia berkata bahwa Bai Xuan telah mundur dari klan Baimu. Sekarang kamu, klan Bai, tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia kembali. Di alam rahasia, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Benarkah kejeniusan klan Bai Anda adalah orang tak berguna yang pantas dibunuh tidak layak dikasihani? Jika Anda masih ingin menyelamatkan wajah lama Anda, keluarlah dari sini dan berhentilah mengacau berkeliling, jika tidak, kalian orang Bai akan dihukum oleh Tuhan. Qiye tidak berbicara, namun terdengar suara gemuruh lagi. Semua orang gemetar, siapa yang begitu berani dan berani berbicara seperti ini kepada tetua klan Bai? Suara ini sepertinya familiar, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat gelombang energi spiritual yang kuat memancar dari kehampaan. Segera, pintu keluar angkasa terbuka, dan dua sosok keluar dari sana. Pemimpinnya secara mengejutkan adalah raksasa paviliun Taichang, Aiden. Aiden diikuti oleh seorang gadis berbaju hijau, yang tidak asing lagi dengan mereka yang memasuki alam rahasia klan Sembilan Roh. Orang ini tidak lain adalah gadis jenius misterius yang bersinar terang di alam rahasia, Zhuo Qiuyiren. Pada saat itu, keduanya menerima warisan kepala istana, tetapi tidak satupun dari mereka keluar dari dunia rahasia. Ada rumor bahwa mereka sudah mati, tapi jelas bukan itu masalahnya. Hari ini, Aiden dan Zhuo Qiuyi datang ke Aula Xuankong. Apakah konspirasi rakyat Bai masih bisa berhasil? Mereka yang telah memasuki dunia rahasia semuanya tahu seperti apa karakter Aiden. Jika mereka menyinggung perasaannya, itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Bai Mo, tetua klan Bai, belum pernah bertemu Aiden dan tidak terlalu mengenalnya. Tetua Agung, orang ini adalah raksasa paviliun Taichang, Aiden. Di belakangnya, seorang tetua suku Bai berbisik. Jadi kamu adalah raksasa paviliun Taichang yang dirumorkan. Kamu benar-benar sombong, tapi di hadapanku, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan badai yang dahsyat menyapu tubuh Bai Mo, meledak dengan dahsyat ke arah Aiden.
Ada wajah spiritual yang besar dalam badai itu, dan itu adalah Penatua Agung Baimo. Dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang yang tajam. Energi, ribuan bentuk pedang, hendak membelah tubuh Aiden. Semua orang tahu bahwa dia ingin memukul Aiden. Jika Aiden langsung ketakutan, apa yang baru saja dia katakan akan menjadi lelucon, dan paviliun Taichang pun dihina bersama. Aiden tersenyum acuh tak acuh, dan daojue di tubuhnya mulai beredar, dan suara menderu besar bergema. Seiring dengan kekuatan guntur, tanda guntur menghantam permukaan badai yang dahsyat. Menghancurkan. Kekuatan spiritual badai yang dahsyat bertabrakan dengan kekuatan guntur. Guntur itu terkoyak, dan kekuatan spiritual badai juga tertembus oleh guntur. Kedua kekuatan spiritual itu menghilang pada saat yang sama, dan langit yang semula gelap berubah menjadi matahari yang cerah. Tetua agung dari klan Bai tidak lebih dari itu. Aiden berdiri di udara, tapi suara itu keluar dari mulut Zuo Qiuyi di sampingnya. Kata-kata ini jatuh ke telinga semua orang, dan Bai Mo secara alami mendengarnya dengan jelas. Wajahnya langsung memerah. Dia tidak menyangka Aiden dapat dengan mudah menerima pukulan keras ini. Dia hanyalah manusia biasa. Zuo Qiuyi, seorang gadis biasa, berani mengucapkan kata-kata seperti itu untuk mempermalukannya. Bab 1547, Murid Pedang. Bai Mo memiliki temperamen yang buruk. Setelah dipermalukan oleh Zuo Qiuyi, reaksi pertamanya adalah membunuhnya. Junior, kamu sedang mencari kematian. Bai Mo menyatukan kedua tangannya, dan cahaya hitam dan putih memadat, berubah menjadi dua roda cahaya hitam dan putih besar, seperti roda yin dan yang, dan menyerang serta membunuh orang Zuo Qiuyi. Zuo Qiuyi mendengus dingin, dan sambil berpikir, jimat putih muncul di tangannya. Dia memotong telapak tangannya ke depan. Jimat putih itu terbelah menjadi dua dan berubah menjadi dua api putih, yang bertabrakan dengan keras dengan roda cahaya hitam dan putih yang datang. Ledakan. Suara-suara keras terdengar, dan ketika keempat serangan itu menyatu, seluruh langit tampak terbelah dan terbagi menjadi dua, dan langit dan bumi menjerit. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apapun terhadap orang lain. Ketika beberapa kekuatan tabrakan itu dimusnahkan, sedikit lelucon muncul di wajah cantik Zuo Qiuyi. Tetua agung dari klan Bai memang tidak lebih dari itu. Dia mengulangi apa yang baru saja dikatakan Aiden dengan nada tegas, yang membuat wajah Bai Mo tiba-tiba terlihat sangat jelek. Ingin mengajak seseorang. Mustahil. Bai Mo, Bai Suan tidak ada hubungannya lagi denganmu klan Bai, jadi sebaiknya kamu bersikap bijak dan pergi sendiri. Jika tidak, orang klan Bai mungkin akan malu di sini. Setelah Aiden selesai berbicara, terjadi keheningan mematikan di sekelilingnya. Semua orang bisa merasakan aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tubuh Bai Mo. Tidak ada yang berani menjawab. Siapapun yang berani berbicara sekarang pasti akan mati. Tidak peduli itu Aiden atau Bai Mo, mereka tidak boleh menyinggung perasaan. Tetua Agung, ayo pergi dulu. Mungkin tidak mungkin membunuh Bai Suan hari ini, tapi kita tidak perlu terburu-buru untuk hari ini. Setelah keheningan yang mematikan, seorang keturunan suku Bai mendatangi Bai Mo dan membisikkan kata-kata ini. Bai Mo menatap Aiden dengan mata dingin. Ternyata tidak. Meskipun Bai Suan membunuh Bai Yu sebenarnya bukan apa-apa bagi klan Bai mereka, dan tetua Bai Mo yang hebat hanya ingin memeras Aiden dengan kedok membunuh Bai Suan. Namun kini rencananya rupanya gagal. Dilihat dari kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Aiden barusan, lawannya tidak lebih lemah darinya, meskipun dia sekarang benar-benar abadi. Terlebih lagi, gadis misterius berbaju hijau di sebelah Aiden tidak mudah untuk diganggu. Dia pasti berasal dari kekuatan yang sangat menakutkan. Menyinggung mereka tidak akan ada gunanya bagi orang Bai. Hari ini, aku, Bai Mo, mengaku kalah, tapi masalah ini belum selesai. Setelah mengatakan itu, Bai Mo berbalik dan pergi. Ketika keturunan suku Bai melihat Bai Mo pergi, mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, dan mereka semua berbalik dan pergi. Ketika semua orang melihat bahwa orang Bai telah pergi, mereka juga tahu bahwa orang Bai telah menderita kerugian besar kali ini. Terlebih lagi, Bai Mo, tetua agung dari orang Bai, telah kehilangan muka kali ini. Pada awalnya, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari melawan Aiden. Aiden adalah seorang raksasa di paviliun Taichang, dan kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ada juga banyak cerita legendaris tentang dia di masa lalu, dan semua orang bisa memahaminya, tapi Bai tindakan kedua Mo itu konyol. Bukan saja dia tidak mengalahkan gadis berbaju hijau, tapi dia juga membuat pihak lain memandang rendah dirinya. Setelah kembali ke klan Bai, Bai Mo mungkin akan dihukum. Apakah kamu belum berangkat? Aiden melihat orang-orang dari faksi lain. Semua orang Bai telah pergi. Namun, ada beberapa musuh yang serius di sini, dan mungkin tidak mudah untuk mengusir mereka. Misalnya, dua kekuatan besar, Gunung Pedang Dao dan Istana Xuanming, adalah kekuatan raksasa di wilayah Bintang Changlan. Bahkan jika para tetua paviliun Taichang maju, mereka mungkin tidak akan memberikan muka kepada mereka. Yang paling sulit adalah kedua kekuatan ini. Benar saja, setelah orang Bai pergi, beberapa kekuatan lain pergi satu demi satu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan banyak keuntungan, dan bukanlah hal yang baik jika mereka menjadi musuh Istana Xuankong. Namun, orang-orang dari Gunung Pedang Dao dan Istana Xuanming tidak pergi. Saat ini, aura kendo yang tajam menembus sisi tubuh Aiden. Merasakan aura tajam tersebut, Aiden mengangkat kepalanya dan menatap orang di depannya. Aiden telah bertemu dengan para senior dari Gunung Pedang Dao.
Ada banyak orang yang datang ke Gunung Kendo kali ini, dan mereka semua adalah tokoh tingkat tua. Mereka diikuti oleh beberapa murid langsung, dan mereka semua sangat kuat. Semua orang di Gunung Jiandao tidak terlibat dalam masalah Tianfu Divine Point. Mereka datang ke sini kali ini karena mereka mungkin telah mendengar beberapa rumor. Aiden tidak berniat menjadi musuh. Pemimpin tetua Gunung Pedang Dao mengangguk sedikit dan berkata, Aiden, sebagai raksasa pavilion Taichang, kamu juga harus tahu taruhannya. Serahkan harta di tanganmu. Kami Gunung Pedang Dao tidak akan terlalu banyak menindas orang lain. Petik 2. Tidak tahu malu. Zuo Qiuyiren di samping berkata, bukankah terlalu berlebihan untuk menindas orang lain? Namun, Aiden tidak peduli. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya memiliki banyak harta di tangan saya. Saya ingin tahu yang mana yang saya inginkan, senior. Glip, kamu harusnya tahu apa yang aku inginkan. Suara tetua Gunung Pedang Dao berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan dia sepertinya tidak puas dengan pernyataan Aiden. Aiden tentu tahu apa yang diinginkan pihak lain, tapi dia tidak mau menyerahkannya. Terlebih lagi, meskipun dia ingin memberikannya kepada pihak lain, dia tidak bisa memberikannya karena benda itu sudah menyatu dengannya. Tubuhnya. Saya tidak tahu apa yang diinginkan senior. Kata-kata Aiden membuat sesepuh Gunung Pedang Dao meledak marah, dan dia mendengus dingin, di Gua Ilahi Tianfu, kamu memperoleh kitab suci Tianzang. Itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu kendalikan, jadi kamu harus menyerahkannya. Kitab suci Tianzang. Maaf, sudah menyatu dengan tubuh saya. Pengendaliannya tidak sesulit yang dikatakan senior. Sudah terlambat bagi senior untuk datang lebih awal. Mata pendekar pedang gunung tiba-tiba berubah dingin, jika kamu tidak minum roti panggang, kamu harus minum anggur sebagai hukumannya. Kalau begitu, kami tahu bagaimana cara pergi dan mengambilnya sendiri. Namun, Gunung Kendo kami tidak akan menggunakan kekuatan kami untuk menindas orang lain. Anda adalah junior pavilion Taichang. Kami, Gunung Kendo, tidak akan membiarkan seseorang dari generasi tua mengambil tindakan dan meyakinkan Anda akan kekalahan Anda. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan seorang pemuda berjubah putih melangkah maju di belakangnya. Matanya seperti pedang, dan energi pedang tajam dilepaskan dari tubuhnya, bahkan memotong ruang. Puncak dari alam transformasi ilahi. Kie memandang pemuda itu. Meskipun pemuda itu berkata bahwa dia tidak akan membiarkan generasi yang lebih tua mengambil tindakan, murid-murid Gunung Kendo juga sangat kejam. Mereka bertekad untuk membuat Aiden menyerahkan kitab suci Tianzang tidak menyerahkannya kepada mereka, dia akan melakukannya. Perampokan tidak berbeda dengan perampok. Mata itu sangat tajam, seperti pedang. Kudengar metode budidaya Gunung Kendo itu spesial. Menurutku itu adalah murid pedang yang dirumorkan. Zuo Qiuyiren berkata kepada Aiden, yang disebut murid pedang mengacu pada melihat mata sebagai pedang, yang sangat tajam, dengan sekali pandang, ia dapat melepaskan ribuan energi pedang dan membunuh lawan. Bab 1548 Pertempuran Sengit. Tidak banyak orang di Gunung Kendo yang bisa mengolah mata pedang. Siapa kamu? Aiden memandang murid Gunung Pedang Dao di depannya. Dia tentu pernah mendengar tentang murid pedang, dan kekuatannya sangat menakutkan. Murid Gunung Kendo tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya, ada banyak orang di Gunung Kendo yang bisa mengolah mata pedang, dan saya hanyalah orang paling biasa di antara mereka, tidak layak disebut. Tentunya pihak lain menurunkan statusnya untuk menunjukkan kekuatan Gunung Kendo. Ambil tindakan. Pedang petir muncul di tangan Aiden. Karena lawannya juga pandai dalam ilmu pedang, dia harus berhadapan langsung dengan lawannya dan menggunakan pedang itu untuk membuat pedang. Sebuah pedang pendek terbang keluar dari lengan murid Gunung Kendo. Jika dia perhatikan dengan seksama, dia melihat bahwa pedang itu tidak tajam dan tidak ada gunanya dia terbang keluar, Taoisme di seluruh ruang sepertinya terhalang. Pergi. Aiden mengeluarkan suara, dan pedang guntur Zixiao di tangannya terbang keluar, guntur melintas dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, semua orang melihat kedua pedang itu bertabrakan. Tidak ada suara benturan, dan tidak ada semburan cahaya spiritual atau kekuatan spiritual yang mengerikan. Namun, tempat di mana kedua pedang itu bertabrakan membentuk sebuah ruang, dan kedua pedang itu berada di angkasa. Semua orang diam-diam terkejut. Meskipun Aiden dan murid Gunung Dao tidak bertarung satu sama lain sekarang, mereka sudah bertarung dengan sengit. Mereka bertarung dalam ilmu pedang dan ilmu pedang tidak boleh terganggu. Duel pedang lawan pedang ini jauh lebih seru dari yang mereka bayangkan. Ruang itu dibentuk oleh kekuatan spiritual kental dari pedang terlarangku. Pedangmu tidak bisa mengerahkan 50% kekuatannya di dalamnya. Tidak peduli seberapa kuatnya, kamu tidak bisa melawanku. Meskipun murid Gunung Pedang Dao berbicara dengan jelas, dia mengungkapkan rasa bangga. Jelas sekali bahwa dia mengira dia telah menang dan Aiden bukanlah tandingannya. Para tetua Gunung Kendo juga memiliki senyuman di wajah mereka, dan mereka sepertinya tidak khawatir. Menurut pendapat mereka, murid-murid mereka tidak akan kalah. Aiden tidak berbicara. Saat ini, kata-katanya lemah. Hanya dengan mengalahkan lawan dia bisa dianggap kuat. Matanya tertuju pada pedang guntur Zixiao di ruang terlarang. Pedang guntur hantu menusuk dan bertabrakan dengan pedang terlarang. Aiden telah menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pedang itu, jadi dia tidak khawatir energi, kekuatan pedang dapat diubah kapan saja. Pelemahan atau penguatan tidak ditentukan oleh ruang tertutup, tetapi oleh dia, si pengguna pedang. Guntur pecah. Ketika Aiden mengeluarkan suara acuh tak acuh ini, kekuatan guntur yang menakutkan tiba-tiba meledak dari pedang Zixiao dan bertabrakan dengan keras dengan ruang terlarang.
Satu pedang berubah menjadi 1000 pedang, dan 1000 pedang berubah menjadi 10.000 pedang-pedang terus bertransformasi, tanpa henti. Aku punya pedang yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Buka dan tutup ruangnya. Bum bum bum, cih. Ada suara gemuruh di pedang guntur, dan ruang terlarang juga meledak saat ini, seolah-olah telah meledak. Pedang terlarang itu terbang terbalik ke tangan murid Gunung Pedang Dao, dan tubuh lawan tiba-tiba bergetar, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang, dan kemudian cahaya keemasan muncul di matanya. Murid pedang itu meledak, tertawa. Kekuatan robekan langsung menuju Aiden, melintasi ruang, dan energi pedang yang menakutkan hendak merobek Aiden. Murid pedang yang sangat kuat. Bahkan Zuo Qiuyiren di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Murid pedang ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Aiden takut dia dalam bahaya. Dia segera melihat ke arah Aiden, dan cahaya pupil pedang sudah menembusnya. Aiden tidak menghalanginya, tetapi menunjuk ke arah cahaya itu. Saat berikutnya, matanya perih tajam, dan darah mengalir dari pupilnya. Ah! Kali ini, semua orang ketakutan. Apakah Aiden bahkan ditusuk oleh murid pedang? Raksasa Paviliun Taicang ini tidak pernah terluka bahkan di Gua Ilahi Tianfu, tetapi sekarang, matanya dilukai oleh murid pedang dari murid Gunung Pedang Dao. Kamu masih orang pertama yang berani melihat langsung murid pedang orang kuat di Gunung Kendoku. Saya harus mengatakan bahwa kamu sangat berani. Sayangnya, kamu tidak tahu seberapa kuat murid pedang itu sebelumnya. Tetua Gunung Pedang Dao mencibir. Menurutnya, Aiden pasti telah dikalahkan. Ya. Pada saat ini, semua orang melihat Aiden yang matanya ditusuk oleh pupil pedang tiba-tiba tersenyum. Dia perlahan membuka matanya, meskipun matanya bercampur darah, namun tidak berlumpur. Matanya tidak buta, dia masih bisa tertawa, dan dia bisa melihat semuanya. Pada saat ini, dua garis air mata berdarah mengalir dari mata murid Gunung Pedang Dao yang berdiri di seberangnya. Mata pedangnya tidak lagi seterang sebelumnya. Di bawah tatapan mata semua orang yang luar biasa, dia membungkuk kepada Aiden dan berkata, "Terima kasih atas belas kasihan Anda." Semua orang tidak tahu apa artinya ini, tapi murid Gunung Pedang Dao benar-benar membungkuk untuk berterima kasih kepada Aiden. Terima kasih untuk apa? Berterima kasih padanya karena tidak membunuh. Tapi sekarang sudah jelas bahwa Aiden berada dalam posisi yang dirugikan, apa yang terjadi? Untuk sesaat, semua orang tampak bingung. Bahkan orang Zuo Qiuyi memandang Aiden dengan rasa ingin tahu. Kita tidak perlu bertengkar lagi, kan? Kata Aiden. Tidak perlu, aku kalah. Murid Gunung Pedang Dao mundur ke arah yang lebih tua dan berkata, "Maaf telah mengecewakanmu." Penatua itu sepertinya belum pulih dari kegagalannya. Dia bertanya dengan gemetar, apa yang terjadi? Bahkan dia tidak melihat rahasianya. Hanya melalui pengalaman pribadi dia bisa mengetahui apa yang baru saja terjadi. Murid Gunung Kendo menjelaskan, saya menggunakan pupil pedang saya untuk menyerangnya sekarang, tetapi pupilnya melakukan serangan balik. Saya dikalahkan. Dia bisa saja membutakan mata saya, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia hanya melumpuhkannya. Murid pedang, jadi aku berterima kasih padanya. Mendengar ini, sesepuh Gunung Kendo merasa sangat tidak percaya, bagaimana mungkin, ada teknik murid yang lebih kuat daripada murid pedangku di Gunung Kendo. Itu bukan keterampilan murid, itu adalah matanya. Mungkin, dia telah berlatih sampai pada titik di mana kita tidak bisa melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat dia dalam keterampilan murid, dia tidak bisa dibandingkan dengan murid aslinya. Setelah mengatakan itu, murid Gunung Pedang Dao mundur. Dia telah dikalahkan, dan tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Sekarang murid pedang itu dihancurkan, para tetua Gunung Pedang Dao mungkin tidak akan menyia-nyiakan sumber daya untuknya di masa depan, tapi dia masih tidak memiliki sedikit pun kebencian terhadap Aiden di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa jika Aiden tidak berbelas kasihan, murid pedangnya tidak hanya akan hancur, tetapi matanya juga akan hilang sama sekali, dan itu bahkan mungkin membahayakan nyawanya. Dia hanya merasa terhormat terhadap lawan seperti itu. Dan maksud Aiden sudah jelas. Meskipun Gunung Kendau sedikit tidak tahu malu, itu memang kekuatan tertinggi di wilayah Bintang Changlan, dan mereka biasanya menganggap diri mereka layak, dan masih ada ruang untuk pembicaraan damai. Bab 1549, Krisis terselesaikan. Dalam pertarungan hari ini, aku dikalahkan oleh Gunung Kendo. Ucapkan selamat tinggal. Tetua Gunung Pedang Dao juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di sini, jadi dia berbalik dan pergi bersama semua orang di Gunung Pedang Dao. Murid Gunung Pedang Dao mereka dikalahkan oleh Aiden dalam hal pencapaian Kendo, dan keterampilan mereka lebih rendah dari yang lain. Mereka harus memenuhi janji mereka sebelumnya dan tidak lagi terjerat. Sekarang, hanya tersisa satu istana Xuanming. Kekuatan ini terkenal tidak etis, dan pihak yang mereka targetkan tidak akan berakhir dengan baik. Aiden secara alami mengambil tindakan pencegahan dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkannya. Apakah kalian belum berencana untuk pergi? Aiden memandang orang-orang yang tinggal di sana. Kata-kata ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang di istana Xuanming. Seperti yang diharapkan, seorang tetua wanita berusia 30 tahun dari istana Xuanming melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Su, kami telah melakukan perjalanan. Masih jauh. Ayolah. Sekarang aku belum menemukan apapun, jadi tidak enak rasanya jika aku kembali dengan tangan kosong." Aiden tersenyum ringan, bagaimana mereka bisa datang ke sini? Istana Xuankong tidak mengundang mereka untuk datang, tetapi pihak lain datang tanpa diundang. Bukankah wajar jika mereka kembali dengan tangan kosong?
Kecuali pihak lain punya rencana lain. Aiden secara alami tahu bahwa mereka tidak akan pergi begitu saja, tetapi keinginan untuk mendapatkan sesuatu darinya tidak diragukan lagi hanyalah angan-angan. Apa yang diinginkan Penatuali? Aiden bertanya. Dia mengenali tetua wanita Istana Xuanming. Namanya Li Wengxuan. Dia adalah orang yang terkenal licik di Istana Xuanming tidak berakhir semudah itu. Aiden secara alami selalu waspada terhadap pihak lain. Meskipun Anda adalah raksasa paviliun Taichang, bagaimanapun juga ini adalah Aula Xuankong. Kami di sini untuk mencari Master Aula Qiye di Aula Xuankong. Tidak pantas bagi Anda untuk menghalangi jalan kami segera setelah Anda datang. Li Wengxuan melirik ke arah Qiye, dan semua orang diam-diam mengutuk karena begitu provokatif. Li Wengxuan ingin Qiye berdiri di sisi berlawanan dari Aiden, sehingga apapun yang dia lakukan, itu akan jauh lebih mudah. Sebagai penguasa Istana Xuankong, Qiye tentu saja memiliki kesombongannya sendiri. Namun, dia jelas meremehkan kepercayaan Qiye pada Aiden. Kakaksu adalah saudara kandungku. Urusanku adalah urusannya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Qiye melihat sekilas tipuan pihak lain. Dia bukanlah orang yang bodoh dan akan mudah dibodohi. Ketika mereka berada di Gua Ilahi Tianfu, Aiden sempat meragukannya, namun pada akhirnya mereka berdua menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Mereka telah mengalami hidup dan mati bersama, sehingga hubungan mereka secara alami lebih baik dan tidak dapat dipatahkan hanya dengan beberapa kata. Istana Master Qiye benar-benar berpikiran luas. Li Wengxuan tidak menyerah meskipun rencananya gagal, dan melanjutkan, sebenarnya, masalah hari ini dapat diselesaikan dengan mudah. Anda hanya perlu menyerahkan Bai Xuan kepada kami. Dia adalah anggota suku Bai dan tidak ada gunanya. Kamu, kan? Aiden merasa perkataan Li Wengxuan sangat konyol. Bai Xuan bukan lagi anggota suku Bai. Jelas bagi semua orang bahwa dia mengikutinya di Gua Ilahi Tianfu. Apakah kamu memikirkan dia? Dia harus dikatakan telah mengkhianati saudara-saudaranya, dan paviliun Taichang akan dicerca oleh dunia karena ini. Li Wengxuan, lebih baik jangan bicara omong kosong. Aku tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Kamu hanya menginginkan kode suci Tianzang. Sama seperti penduduk Gunung Pedang Dao, kamu dapat mengirim orang untuk mengambil tindakan. Jika kamu menang, kode suci Tianzang secara alami akan kembali kepadamu. Jika kamu kalah, akan sulit untuk mengatakannya. Orang itu adalah raksasa di paviliun Taichang. Dia tidak mudah dihadapi. Apakah kita benar-benar ingin mengambil tindakan? Di belakang Li Wengxuan, seorang lelaki tua dari Istana Xuanming berbicara. Tampaknya dia cukup takut pada Aiden dan paviliun Taichang, tetapi Li Wengxuan tidak peduli sama sekali. Baik paviliun Taichang maupun para raksasa tidak layak untuk disebutkan. Lihat aku merawatnya. Li Wengxuan melangkah maju, menatap Aiden di depannya dengan mata menggoda. Tidak apa-apa bagimu untuk menyerahkan kode suci harta karun surgawi hari ini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Pupil Li Wengxuan tampaknya memiliki kekuatan sihir yang kuat, membuat orang ingin menatap matanya tanpa sadar, tetapi tak lama kemudian mereka yang menatap matanya tampak terkendali, dan tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Jangan menatap matanya. Zuo Qiyi berdiri di depan Aiden dan menggambar jimat di ruang kosong dengan jari-jarinya menyatu. Cahaya kemasan itu terang benderang, seperti ular emas kecil yang berlari keluar dan menusuk mata Li Wengxuan dengan ganas. Li Wengxuan menjerit, menjentikkan lengan bajunya, dan terbang keluar. Menarik. Melihat situasinya kurang baik, lelaki tua itu segera berbalik dan pergi, dan lelucon itu berakhir seperti ini. Bahkan banyak orang yang belum menyadari apa yang sedang terjadi. Aiden memandang Zuo Qiyiren yang berdiri di depannya. Dialah yang mengusir Li Wengxuan, dan mereka yang dikendalikan juga pulih. Langkah apa yang baru saja kamu gunakan? Aiden membuka mulutnya sedikit, dan sebuah suara terdengar di telinga Zuo Qiyiren. Hanya mereka berdua yang bisa mendengar suaranya. Zuo Qiyiren berterus terang dan berkata sambil tersenyum, Li Wengxuan menggunakan murid suara hantu dari Istana Xuanming. Dia itu murid dapat memancarkan gelombang suara kontrol yang aneh, yang dapat mengendalikan orang-orang di sekitar mereka secara diam-diam. Mata banyak orang yang melihatnya barusan dikendalikan olehnya fantasi gunakan saja kekuatan Sonic Yinpu yang lebih kuat. Jadi begitu. Aiden memahami bahwa Li Wengxuan sepertinya mengendalikan lawannya dengan teknik pupilnya, namun nyatanya dia menggunakan kekuatan gelombang suara, yang membuat orang sulit untuk waspada terhadapnya bahkan lebih kuat dan langsung mengalahkan teknik soniknya. Dia melukainya dan tidak punya pilihan selain pergi. Dua kekuatan utama Gunung Pedang Dao dan Istana Xuanming telah mundur. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menjadi ancaman bagi Istana Xuankong. Tentu saja, kekuatan kecil itu tidak berani memprovokasi Qiye dan Aiden terselesaikan. Saudara Su. Qiye buru-buru mendatangi Aiden dan berterima kasih kepada Aiden. Aiden tersenyum dan menggelengkan kepalanya, giliranku untuk mengucapkan terima kasih. Saudara Qiye berada dalam krisis ini karena aku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Qiye sangat tersentuh hatinya. Dia telah berhubungan dengan kekuatan-kekuatan itu sebelumnya dan mengetahui karakter mereka dengan sangat baik. Hanya ada sedikit orang yang setia seperti Aiden. Tidak berakting di depan Aiden. Dia tahu cara bermain trik, dan bergaul dengan sangat nyaman dengan Aiden. Ngomong-ngomong, di mana Bai Xuan? Kenapa kamu tidak melihatnya keluar? Aiden bertanya. Qiye menghela nafas berat, setelah kami keluar dari Gua Ilahi Tianfu, kami dikepung oleh semua kekuatan. Untungnya, Kaisar Jiuling secara pribadi maju untuk menyelesaikan krisis ini. Namun, Bai Xuan juga disakiti oleh semua orang. Sekarang Tuan Puduhe adalah disembuhkan di istana.
Mendengar ini, ekspresi Aiden berubah, Bai Xuan terluka. Bab 1550, Langkah Besar. Di istana, Bai Xuan duduk bersila dengan lutut bersilang, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya api yang kaya. Di belakangnya, Tuan Pudu meletakkan tangannya di belakangnya, dan gumpalan energi spiritual panas masuk ke organ dalamnya. Puff! Tiba-tiba, Bai Xuan memuntahkan segumpal darah hitam dari mulutnya, dan matanya yang lelah perlahan terbuka. Banyak, terima kasih banyak, Guru. Meski sebelumnya dia koma, dia masih bisa merasakan siapa yang merawatnya. Saudara Su, apakah ada kabar? Bai Xuan dikepung setelah dia keluar dari gua ilahi Tianfu, tapi yang paling dia khawatirkan adalah Aiden. Raksasa itu telah tiba. Master Pudu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Aiden dan Kie sedang berjalan menuju sisi ini. Faktanya, dia sudah merasakan kekuatan spiritual dari orang-orang yang bertarung di luar sebelumnya, termasuk Aiden, yang berarti dia sudah lama merasakannya. Waktu yang lalu, tiba. Bai Xuan, apa kabar? Aiden mendatangi Bai Xuan dan segera menyadari darah hitam di tanah. Jelas sekali bahwa Bai Xuan telah diracuni sebelumnya. Kakak Su, kamu akhirnya sampai di sini, aku baik-baik saja. Bai Xuan tidak peduli dengan lukanya. Melihat Aiden tiba, dia merasa lega. Siapa yang berani? Aiden terus bertanya. Kie di samping berkata, pada saat itu, kami dikepung oleh 8 kekuatan besar, dan semua orang mengambil tindakan, tetapi luka pada saudara Bai disebabkan oleh orang-orang dari Istana Xuanming, dan racun yang dia terima juga terkait dengan Istana Xuanming. Jangan khawatir, Tuan Bai. Racun di tubuh Bai Si telah didetoksifikasi. Selama dia beristirahat beberapa hari lagi, dia akan baik-baik saja. Saat ini, Tuan Pudu berbicara, dan Aiden merasa sedikit lega. Namun, ada juga sedikit kemarahan di hatinya. Orang-orang di Istana Xuanming bertindak terlalu jauh. Mereka tidak mengirim siapapun ke alam rahasia Gua Ilahi Tianfu. Aiden tahu apa yang mereka pikirkan. Meskipun klan Sembilan Roh sangat kuat, mereka meremehkannya klan, tapi mereka menyesalinya ketika buku harta karun surgawi muncul, jadi mereka kemudian mencoba mengepungnya dan merebut harta yang mereka inginkan darinya. Sayangnya, hal itu akhirnya gagal. Tapi rekening lama masih harus diselesaikan, dan Aiden tidak akan melepaskan orang yang mengambil tindakan begitu saja. Mari kita lupakan masalah ini dan biarkan saja. Bagaimanapun, lukaku sudah sembuh. Bai Xuan berkata, Aiden tahu bahwa alasan Bai Xuan mengatakan ini adalah karena dia tidak ingin dia menyinggung Istana Xuanming. Bagaimanapun, semua orang sekarang tahu bahwa Paviliun Taichang dikepung oleh 14 dewa sejati, dan situasinya tidak baik. Jika mereka menghadapi Istana Xuanming karena masalah ini, situasinya akan menjadi lebih buruk bagi mereka, jadi mereka tidak bisa membiarkan Aiden itu adalah pilihan terbaik untuk pergi ke Istana Xin Xuanming, berdamai dengan mereka, dan berhenti memprovokasi mereka. Tapi Aiden bukanlah tipe orang yang bodoh, dan dia sudah punya ide sendiri. Rencana pembunuhan abadi sedang berlangsung. Di permukaan, semua kekuatan di wilayah Bintang Changlan bersatu untuk mengepung dan membunuh 14 dewa sejati, tapi berapa banyak kekuatan yang benar-benar mengambil tindakan? Ada terlalu banyak kekuatan yang bersembunyi di kegelapan dan menolak untuk mengambil tindakan. Paviliun Taichang tidak dapat memaksa mereka untuk mengambil tindakan. Jika tidak, hal itu hanya akan menimbulkan kebencian di antara semua orang dan menyebabkan Paviliun Taichang dihancurkan. Namun bukan tidak mungkin membuat mereka mengambil tindakan. Aiden sudah mengambil keputusan. Saudara Su, jika Anda tidak tiba tepat waktu hari ini, saya khawatir Istana Xuankong kita akan hancur. Saya tahu Paviliun Taichang sedang menghadapi dewa sejati ke-14 sekarang, dan situasinya tidak terlalu baik, jadi saya bersedia bekerja sama denganmu. Aliansi, kelilingi dan bunuh 14 dewa sejati. Mendengar ini, Aiden sangat gembira. Meskipun Istana Xuankong kita bukan kekuatan tertinggi, sebagai penguasa istana, saya masih bisa bersaing dengan yang abadi. Masih ada 3 tuan di Istana Xuankong yang sebanding dengan yang abadi. Saya akan segera memberi mereka perintah. Pergi untuk membantu Paviliun Taichang. Itu saja, terima kasih banyak. Aiden menangkupkan tinjunya dan berkata pada Kie. Kie benar-benar memberinya kejutan besar. Dengan bantuan Istana Xuankong, Paviliun Taichang mereka secara alami dapat menghilangkan tekanan yang sangat besar. Hei, ku dengar 14 dewa sejati cukup mampu, dan aku juga ingin melihat mereka. Zuo Qiuyiren juga berbicara. Semangat juang gadis itu tinggi dan dia sepertinya tidak mampu menahan keinginannya untuk mengambil tindakan. Anda. Aiden meliriknya dengan heran. Bagaimana? Tidak bisakah? Zuo Qiuyiren mendengus, jangan lupa siapa yang membantumu menghancurkan kekuatan Sonic Li Wengxuan. Aiden mengungkapkan ketidakberdayaannya. Sebenarnya dia sudah menebak identitas Zuo Qiuyiren, tapi dia tidak bisa menebaknya sama sekali. Dia memeriksa kekuatan di wilayah Bintang Changlan, dan sepertinya tidak ada klan Zuo Qiu. Terlebih lagi, melihat kekuatan orang Zuo Qiuyi, mereka tidak berasal dari kekuatan kecil, yang aneh. Zuo Qiuyiren tidak memiliki niat licik apapun. Ini adalah perasaan terbesar Aiden sejak bergaul dengannya. Tentu saja, ini juga yang menjadi alasan mengapa Aiden rela menjalin hubungan dekat dengannya. Karena dia bersedia membantu Paviliun Taichang, itu yang terbaik. Apakah kamu ingin menjaga orang baik? Kata Kie. Orang baik akan selalu menjadi ancaman kecuali mereka dilenyapkan. Bai Xuan telah memberitahu Aiden tentang pengalamannya sebelumnya.
Dia telah memutuskan kontak dengan orang Bai dan tidak akan menyebut dirinya anggota orang Bai di masa depan. Hanya saja, jangan berinteraksi dengan mereka. Kata Bai Xuan. Dia masih memiliki perasaan terhadap orang Bai dan tidak ingin mereka musnah karena dia. Aiden mengangguk, memahami arti kata-kata Bai Xuan. Aku akan ke istana Xuanming. Kamu bisa menungguku di sini. Aiden berkata, saya akan kembali paling cepat 10 hari atau paling lama setengah bulan. Aku akan pergi bersamamu. Tentu saja, masyarakat Zhuoqiuyi tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Bai Xuan tidak ingin membalas dendam, tapi menilai dari sikap Aiden, sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dia belum bisa memahami pikiran Aiden. Setelah itu, Aiden dan Zhuoqiuyi Ren berangkat ke istana Xuanming. 3 hari kemudian, keduanya tiba di Gunung Netherworld. Di tengah Gunung Nether berdiri istana umum Nether yang besar. Ini adalah istana Xuanming. Orang-orang di istana Xuanming masih belum menyadari kedatangan dua bintang jahat itu. Panggil Li Wengxuan keluar. Suara Aiden menembus langsung ke dalam kehampaan dan menembus telinga para murid istana Xuanming. Pemimpinnya tidak lain adalah Li Wengxuan, yang pernah menyebabkan masalah di Aula Xuan Kong sebelumnya. Namun, saat ini, Li Wengxuan tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Masih ada bekas darah di pupilnya, seolah-olah dia telah ditusuk dengan pisau tajam. Tubuhnya bergetar hebat, dan kebencian segera muncul di hatinya, namun seiring dengan kebencian, ada juga sedikit rasa takut. Dia masih ingat saat dia melarikan diri karena malu, dan orang yang menyebabkan semua ini adalah gadis berbaju hijau yang tampak tidak berbahaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara Li Wengxuan bergetar, entah itu kegembiraan atau ketakutan. Tentu saja ada yang harus kulakukan ketika aku datang ke sini. Kamu istana Xuanming melukai temanku. Apakah kamu ingin kami menyerah begitu saja tanpa indikasi apapun? Bersambung.